Halo, saya Supema Arifin dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 sumber penghasilan sampingan saya selain menjadi seorang fotografer profesional. Sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa dengan saya membuat video ini, saya bukan bermaksud untuk pamer atau memperlihatkan kepada kalian berapa banyak bisnis yang saya miliki. Tapi ini adalah sebagai motivasi atau sebagai penyemangat buat kalian para fotografer yang memang seharusnya tidak hanya fokus di satu bidang aja. Memang ada yang bilang bahwa orang yang punya banyak bisnis atau orang yang multitasking seperti ini pasti akan sulit untuk sukses. Tapi menurut saya lebih baik sulit untuk sukses tapi kita aman saat ada situasi yang tidak terduga. Banyak teman saya yang hanya memiliki sumber penghasilan dari fotografi aja, terutama wedding, dan saat COVID-19 kemarin itu ngehantem banget, mereka langsung kolaps. Kenapa? Karena yang tadinya ada pemasukan 1 bulan sebelum bulan puasa itu jadi nggak ada sama sekali menjelang bulan puasa. Terus kan mereka harus lebaran dan kebanyakan DP-DP yang sudah dikasih itu banyak yang bahkan diminta kembali karena pengen dibatalkan gitu karena situasinya tidak menentu. Nah saat itu saya alhamdulillahnya memang ada sumber pemasukan gak cuma dari situ aja sehingga masih bisa bertahan dan saya alhamdulillah bisa nyantai-nyantai aja gitu meskipun wedding kemarin sama sekali di shutdown oleh pemerintah. Yang nomor 5 adalah dari YouTube ya, meskipun tidak sebanyak orang lain gitu, baik itu dari viewersnya atau dari subscribernya ya, tapi alhamdulillah YouTube ini memang selalu ada aja gitu meskipun saya tidak bisa mencairkan setiap bulan, tapi saat dibutuhkan memang YouTube ini ngebantu banget gitu, terutama saat anak saya dirawat di rumah sakit saat itu. Saya terus lagi nggak pegang uang ya dan harus bayar rumah sakit, itu dari YouTube penghasilannya untuk membayar semua biaya pengobatan anak saya saat itu. Dan itulah sumber penghasilan saya yang nomor 5 ini. Yang berikutnya nomor 4 adalah Epicenter Store. Jadi saya memiliki sebuah toko online yang disebut dengan Epicenter Store ID. Mungkin kalian pernah lihat saya mempromosikan toko itu ya. Jadi di situ saya mencetak atau menerima orderan berupa cetak poster-poster dari film-film di seluruh dunia gitu, baik itu dari Marvel, dari DC. Jadi kalau misalkan mau cetak posternya itu saya sediakan di situ. Ceritanya lumayan unik sih ya, kenapa saya bisa membuka toko poster ini, karena waktu zaman dulu tuh saya tuh kan suka nonton film dari tahun 90-an kan, dari tahun 96, 98. Jadi udah sering ke bioskop gitu waktu saya masih SMP atau masih SD. Ketika saya suka sebuah film, terus saya mau pengen punya posternya itu susah banget gitu saat itu. Jadi kalau sengaja beli itu nggak bisa, apalagi kalau misalnya kita ke bioskop mau dibeli itu harus punya orang dalam kan saat itu. Dan kemarin kesini terus banyak film Marvel kan saya nyari-nyari juga susah waktu itu tahun 2012 saat Avengers keluar ya, belum ramai Tokopedia, Bukalapak atau Shopee seperti sekarang ya. Otomatis disitulah saya ingin memiliki toko poster untuk menyediakan poster-poster yang memang ditujukan untuk para penggemar film gitu. Lumayan sih sekarang udah bronze ya, udah bronze 5 dan terus ada aja yang order setiap harinya. Penghasilan nomor 3 adalah Epicenter Digital Kreatif. Itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yang menyediakan layanan-layanan berbasis digital gitu, atau fisiknya juga ada, seperti membuat karikatur, membuat logo, terus membuat spanduk, membuat banner, kartu pelajar dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan saya yang bernama Epicenter Digital Kreatif. Itu untuk Indonesia aja ya, jadi untuk lokal. Jadi kalau misalkan ada yang mau bikin karikatur ke saya, atau enggak ada yang mau nyetak foto ke saya gitu, itu di luar studio kan, karena studio saya udah saya tutup kan Desember lalu. Jadi itu sebagai gantinya, karena kalau Epicenter ini kan dia tidak ada rukonya gitu kan, jadi semuanya saya lakukan di rumah secara digital. Jadi kalau ada yang order lewat online, terus nanti saya nyuruh kurir saya buat nganterin ke dia gitu. Itu penghasilan saya di nomor 3. Lalu yang nomor kedua adalah saya ini adalah seorang guru sekarang. Jadi mengajar di salah satu SMK swasta di Kota Bandung dan sudah berjalan 1 tahun dari 2019 sampai sekarang. Ya kalau banyak orang bilang penghasilan guru itu tidak besar, ya memang betul, tapi bukan itu yang saya kejar. Saya menjadi guru untuk memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi dan juga untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang saya miliki gitu di situ. Tapi ya kalau misalkan kita lihat sih ya, menjadi guru juga kan tidak mudah gitu.
apalagi basic saya bukan SPD, tapi ya alhamdulillah saya terus belajar dan bahkan saya sekarang fokus untuk mengambil S1 di jurusan DKV, karena sebelumnya kan saya sempat kuliah informatika, tapi karena memang saya sukanya otak kanan ya, pemakaian otak kanan saya lebih kuat, sehingga informatika yang menggunakan otak kiri dengan hitungan dengan algoritma segala macam itu saya tinggalkan gitu. Saya memburu passion saya untuk belajar fotografi, dan sekarang ada kesempatan untuk kuliah kan, karena saat itu kan saya tidak ada keinginan untuk kuliah karena kan sudah kenal duit dong, udah kerja, udah punya bisnis, ngapain lagi kan kuliah, tidak perlu. Tapi saat saya memutuskan untuk mengajar, itu banyak sekali perubahan di diri saya yang mengharuskan memang kita sejago apapun kita, sebaik apapun kita, dan setinggi apapun ilmu kita, jika kita tidak memiliki legalitas atau ijazah, maka ya kita akan dianggap sama seperti orang lain gitu. Kalau misalkan kamu jago nih, misalkan desain, fotografi segala macam, saat kamu melamar ijazah kamu cuma SMA, ya perusahaan juga kan akan sanksi. Meskipun ada beberapa perusahaan yang memang tidak melihat itu, tapi kan kebanyakan di Indonesia itu seperti itu. Dan itulah sumber penghasilan saya nomor 2, menjadi seorang guru. Dan penghasilan saya nomor 1 selain jasa wedding fotografi, terus fotografi komersial dan segala macam ya. Dan yang pertama adalah dari freelance ke luar negeri. Saya memiliki sebuah akun di fiverr.com, itu saya bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam 1 bulan dengan menjual jasa saya ke orang luar, seperti video editing, atau mungkin juga editing foto, atau mungkin juga membuat label atau packaging produk, atau misalkan membuat kartu nama dan lain sebagainya, itu untuk pihak luar negeri. Kalau tadi episode tadi kita kreatif itu lebih ke dalam negeri, yang ini lebih ke luar negeri. Itu saya sudah berjalan dari 2016 dan sampai sekarang sudah lumayan besar lah. Makanya saat kemarin corona itu mulai merebak di Indonesia, mulai menghantam industri wedding, itu saya nyantai-nyantai aja, soalnya kan orderan saya tuh saat itu gede banget gitu. Jadi dalam 2 minggu itu bisa orderannya banyak lah. Kenapa bisa seperti itu? Saat corona kan sebetulnya kan orang-orang tuh kan pada susah kan, misalkan ya kan saingan kita ini kalau freelance ini kan kebanyakan orang Pakistan sama orang India. Mereka ini yang merusak harga, atau enggak mereka ini kayak calo-calo gitulah ya. Jadi mereka nggak punya skill, terus nyari klien, terus orderannya dilempar ke kita gitu. Dan saat itu India melakukan lockdown, sehingga kalau India itu kan kalau kotanya di lockdown, mereka nggak bisa kerja kan, mereka pulang ke kampung, sehingga otomatis di kampungnya itu kan tidak ada internet gitu. Makanya saat itu saingan saya itu pada nggak ada, karena mereka nggak bisa nerima order kan. Lalu banyak order lah masuk ke saya gitu di situ. Dan penghasilan dari Fiverr ini memang sangat membantu saya gitu, selain dari fotografi ya, terutama misalkan saat fotografi lagi sepi, itu ada dari situ dan lumayan menghasilkan banyak sih. Kalau saya bilang dari freelance ini, mungkin kalau kalian tertarik untuk saya membahas Fiverr atau freelance luar negeri ini, nanti akan saya buatkan videonya, tapi silahkan aja ketikkan di kolom komentar jika kalian ingin saya membahas lebih dalam bagaimana cara menghasilkan jutaan rupiah per bulan dari Fiverr ini. Nanti akan saya buat video selanjutnya gitu. Jadi demikian video tentang 5 sumber penghasilan saya yang lain selain bisnis wedding fotografi atau fotografi komersil. Semoga bermanfaat. Saya Supe Marifin, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.